Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, 1013, pertumbuhan individu. Jalan Zotelan 36 di masa lalu hanya dipenuhi dengan fondasi semen, dengan 2 jendela di setiap lantai yang membentuk bentuk lengkungan dengan penutupnya yang tertutup. Bangunan ini memiliki ciri arsitektur pasca tahun 1300-an dari epok kelima, dan pencahayaan alami di dalamnya tidak terlalu baik. Setelah direnovasi, lantai bawah memiliki teras kecil yang terlindungi dengan 2 jendela oriel yang menjulur hingga ke lantai 2. Bagian bingkai jendela yang lebih tipis memiliki dinding dan kolom dekoratif yang mendukung balok batu tipis. Di atas jendela oriel terdapat parapet yang terhubung langsung ke lantai 3. Ini adalah gaya arsitektur 3 lantai yang sedang populer dalam beberapa tahun terakhir. Pikirannya tampak melayang. Leonard merasa seolah-olah ia telah datang ke tempat yang salah. Setelah terdiam selama sekitar 10 detik, ia melangkah masuk ke jalan Zotelan 36 dengan tongkat berlapis perak. Setelah itu, ia menaiki tangga, berbelok dan melihat pintu hitam serta papan nama vertikal, perusahaan keamanan Blackthorn. Saat ia tiba, ia mulai merasakan rasa akrab yang perlahan muncul. Ia mempercepat langkahnya dan mendorong pintu yang sedikit terbuka. Seorang gadis berambut coklat yang memegang kertas jujur kota Tingen secara vertikal di meja, menggeser kertas-kertas di samping ketika ia mendengar langkah kaki yang tak terhalang, memperlihatkan dahi yang halus, mata coklat muda, dan wajah yang cantik. "Selamat siang, Roseanne," sapa Leonard dengan agak ragu. Roseanne awalnya menunjukkan ekspresi terkejut sebelum wajahnya menjadi suram. Ia berkata dengan nada yang tidak biasa dingin, "Selamat siang, selamat atas pembalasanmu untuk Kapten dan Klein." Leonard membuka mulutnya, bingung mencari jawaban. Ia bahkan tidak menekan topi silindernya meski ia tidak suka mengenakan topi. Ia memaksakan senyuman dan mengangguk sedikit. Kemudian ia melangkah maju dalam keheningan, melewati Roseanne, berniat untuk memasuki pintu di balik partisi. Justru ketika ia hendak masuk ke dalam kantor, ia tiba-tiba mendengar Roseanne berkata dengan lembut di belakangnya, "Hiduplah dengan baik." Leonard sedikit memperlambat langkahnya sebelum mengangguk dengan berat. Saat ia memasuki ruangan, ia langsung melihat Fry berdiri di samping kantor kapten. Pengumpul mayat ini masih memiliki wajah pucat akibat tidak terkena sinar matahari dalam waktu lama. Ia memiliki rambut hitam. Leonard menatapnya dengan serius selama beberapa detik sebelum menghela napas, berusaha keras untuk tersenyum dengan tenang. "Lama tak bertemu." "Selamat siang, lama tak bertemu." Fry menunjuk ke kantor kapten. "Aku sudah menerima telegram dan tahu permintaanmu. Aku akan mengirim 2 anggota tim untuk melakukan operasi bersamamu. Juga kamu perlu mengisi formulir permohonan artefak tertutup." Sedikit terkejut, Leonard tersenyum dan berkata, "Kamu kapten sekarang? Kamu tidak sependiam dulu." Leonard sebenarnya sudah selesai mencerna ramuan Soul Assurer dan bisa naik ke Spirit Warlock urutan 5. Tetapi untuk mendapatkan kekuatan dari setetes darah Eternal Blazing Sun, ia sengaja merahasiakannya. Ia terus menenangkan jiwa-jiwa di sekitar Backlund dan akhirnya melalui kerja kerasnya menemukan kesempatan untuk datang ke Tingen. "Ya," kata Fry dengan anggukan lembut. "Sebenarnya aku tidak suka banyak bicara, tetapi aku harus melakukannya sebagai kapten." Leonard mengangguk sedikit. "Kapan kamu menjadi kapten? Kenapa aku tidak mendengarnya?" "Baru-baru ini," jawab Fry singkat sebelum memberikan penjelasan. "Tak lama setelah kamu pergi, aku menjadi Gravedigger. Urutan ke-8. Aku akhirnya naik ke Spirit Medium bulan lalu, dan kebetulan kapten sebelumnya dipindahkan." Itu cepat. Sebelum Leonard bisa menyelesaikan kalimatnya, ia memukul kepalanya sendiri. "Lihat ingatanku. Aku lupa bahwa Klein sudah berbagi beberapa pengalaman dengan semua orang." Ia menurunkan tangan kanannya dan berkata kepada Fry dengan senyuman, "Kalau begitu, kamu masih punya ruang dan waktu untuk berkembang lebih jauh. Mungkin kamu bisa menjadi dekan." Fry meliriknya dan mengalihkan pandangannya. "Aku kemungkinan tidak akan memilih untuk terus maju." "Kenapa?" Leonard melangkah beberapa langkah keluar dan berada di samping Fry, bertanya dengan bingung. Fry menatap langit-langit dan berkata dengan suara tenang dan berat, "Aku ingin tinggal di sini, melindungi tempat ini, selamanya." Leonard terdiam dan tidak memberikan jawaban. Ia mengamati sekelilingnya dan merasakan ada banyak perubahan yang signifikan, tetapi juga banyak hal yang tetap tak tergoyahkan. Fry terdiam sejenak sebelum berkata, "Aku akan mengirim 2 anggota untuk mengikutimu." Saat ia berbicara, ia menuju ke basement. Leonard secara naluriah mengikutinya. Kantor yang berada di bawah memiliki pintu terbuka.
Beberapa Nighthawks berada di dalam sana bermain kartu Fighting Evil. Ketika mereka merasakan kapten mereka mendekat, mereka segera meletakkan kartu poker mereka dan berdiri. Leonard melirik mereka dan melihat dua wajah yang familiar. Mereka adalah Royal dengan rambut hitam yang halus dan Seka yang berambut putih dengan mata hitam. Pada saat yang sama, ia juga melihat beberapa wajah yang tidak dikenal. Ia melihat pence, soli, dan kartu poker di atas meja. Sebentar, ia merasa pikirannya melayang saat pandangannya mulai kabur. Di perairan Kepulauan Rosted, di sebuah pelabuhan kecil yang berdekatan dengan desa nelayan, di dasar Future, Frank Lee menggulung lengan bajunya dan menyilangkan tangan, menatap serius pada jamur di depannya. Jamur tersebut bersama dengan topinya berdiri setinggi 1,8 meter. Permukaan putihnya memiliki beberapa bintik merah cerah yang menyerupai mata, hidung, dan mulut. Selain itu, batangnya memiliki spora yang menonjol. Mereka memiliki hifa putih yang tebal dan kuat, menyerupai tentakel. Frank mengamati jamur raksasa ini dan memeriksa sekelilingnya, melihat dinding kayu, papan lantai, dan jamur dengan berbagai bentuk dan ukuran sebelum berkata kepada artisan Shelf, "Lumayan, eksperimen ini telah mengalami kemajuan lagi. Jamur ini memiliki kecenderungan kuat untuk bereproduksi dan ini akan membuatnya lapar, ingin mengisi diri dengan daging dan darah monster. Baik memanggang atau merebus, ini dapat menghentikan aktivitasnya, membuatnya tidak begitu berbahaya." Bagaimana rasanya? Bukankah kamu mencobanya? Keturunan yang dihasilkannya memiliki rasa yang acak, daging sapi, ikan, dan malt. Beberapa bahkan dipenuhi susu. Salah satunya cukup untuk memenuhi kebutuhan sarapan. Lihat, kru tidak lagi menikmati minum. Ada jamur yang bisa dipetik di mana-mana. Aku percaya bahwa saat berada di alam liar, untuk mengisi perut, seseorang harus membawa ransum kering dan berburu binatang liar. Itu terlalu merepotkan. Jika kita bisa membuat tubuh kita tumbuh jamur, bukankah itu akan menghemat kerepotan? Artisan Shield jauh lebih kurus daripada saat ia berada di Bayam. Lubang matanya dalam dan matanya kosong. Mereka tampak kurang hidup. Setelah mendengar kata-kata Frank, ia tampak teringat sesuatu dan tubuhnya bergetar. Ia diam-diam membungkuk dan membuka mulutnya, mengeluarkan suara mual. "Apakah kamu baik-baik saja? Aku tahu itu sulit bagimu. Aku sangat berterima kasih atas semua yang telah kamu lakukan belakangan ini," kata Frank dengan tulus kepada artisan. "Jika bukan karena kamu, jamur-jamur ini tidak akan memiliki kecenderungan reproduksi yang begitu kuat. Selain itu, mereka mendapatkan vitalitas yang sangat kuat di bawah sinar bulan, memungkinkan mereka untuk memurnikan diri. Ini secara efektif menghilangkan racun yang terakumulasi dari memakan monster. Satu-satunya masalah adalah tidak ada sinar bulan dalam kegelapan murni. Ini adalah masalah berikutnya yang perlu kita selesaikan." Sylph tidak berkata sepatah kata pun. Setelah ia selesai muntah, ia segera berdiri dan berbalik untuk berlari keluar. Namun, hifa putih yang tebal dan kuat menjulur dan menariknya kembali. "Kak, kembalikan barang mistisku! Aku ingin mati bersama jamur-jamur ini!" teriaknya dengan panik. Suaranya melemah saat mulutnya tertutup. Pada saat ini, tanaman merambat hijau dengan cepat mundur dari suatu titik di desa nelayan, seolah-olah tumbuh mundur. Cattleya muncul dari situ, dengan mata ungu gelap yang memiliki sedikit kilau perak. Telinganya terus bergema dengan suara-suara ilusi dari Sage tersembunyi. Namun, ia tidak lagi merasa ketakutan. Ia tidak merasa tidak dapat diterima seperti sebelumnya. Dimanapun ia melihat, ada banyak sosok tak terlukiskan yang tampak seperti bayangan yang bertumpuk satu sama lain, seperti tatapan tak terlihat yang dilemparkan dari lokasi yang tidak diketahui. Dibandingkan dengan masa lalu, ia sudah bisa melihat keberadaan yang tidak diketahui tersembunyi di balik tirai. Ia bisa melihat bulan-bulan yang tinggi di langit dengan berbagai warna. Mereka berwarna merah darah, perak, coklat gelap, atau biru hantu, menyerupai mata yang mengawasi tanah. Pikiran Cattleya berdengung saat ia buru-buru mengalihkan pandangannya, takut untuk melihat lebih jauh. Ia telah membedah darah Snake of Fate dan menyelesaikan ritual. Melalui itu, ia telah memperoleh keilahian, menjadi Mysticologist, urutan 4 dari jalur Mystery Prior. Namun, ia ingat peringatan Ratu. Di antara semua Beyonders, urutan 4 dari 22 jalur, Mysticologist adalah pekerjaan yang paling mudah menghadapi bahaya. Ini karena mereka sering melihat hal-hal yang seharusnya tidak mereka lihat, mendengar hal-hal yang seharusnya tidak mereka dengar, dan menyadari rahasia yang seharusnya tidak mereka ketahui.
Oleh karena itu, seorang mysticologist perlu tahu bagaimana mengendalikan rasa ingin tahunya dan mengontrol tindakan mereka masing-masing agar dapat hidup lama. Menghapus kacamata tebal yang ia gantungkan di pakaiannya, Cattleya memakainya, tetapi semua hal berbeda yang ia lihat di dunia nyata tidak menghilang. Ia melengkungkan bibirnya dengan puas dengan cara yang merendahkan diri. Ia tahu bahwa barang itu tidak lagi dapat menyegel kemampuannya untuk menyelidiki rahasia. Ia menutup matanya sebelum membukanya. Matanya telah berubah menjadi hitam, tidak lagi memiliki nuansa ungu gelap dan perak yang misterius. Cattleya menghela napas lega dan perlahan berjalan menuju Future seolah-olah ia hanya pergi untuk berjalan-jalan. Ia tidak ingin mengumumkan bahwa ia telah menjadi demigod dan ia tidak berniat untuk segera menjadi raja kelima di atas lautan. Baginya, ini adalah kartu truf di dunia berbahaya ini yang harus ia simpan rapat-rapat. Selatan jembatan Jalan Rose. Kereta yang ditumpangi Emlyn melaju di jalan ketika ia melihat sosok kabur dengan kemeja putih dan rompi hitam dengan rambut sedikit acak-acakan muncul di depannya. Itu adalah pemuda seperti Wraith tersebut. Lama tak bertemu, Tuan Mari, kata Emlyn dengan senyuman yang tidak terkejut. Mari mengangguk sedikit. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa kami sudah membuat persiapan. Kita bisa mendiskusikan operasi yang sebenarnya.